Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Setiawan dari 1292. Kali ini saya akan melaksanakan ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu adalah membuat drama monolog. Drama yang akan saya bawakan adalah Legenda Malin Kundang. Terima kasih. Pada suatu waktu, di desa terpencil ada sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Karena kondisi keuangan keluarga memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Bu, ayah ingin merantau ke negeri seberang. Hah? Apa ayah ingin merantau? Karena ayah tidak bisa membiarkan kondisi keuangan kita seperti ini terus, Bu. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Jalan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah merantau ke negeri seberang untuk mencari uang yang lebih banyak. Baiklah ya, kalau itu memang yang terbaik untuk kita semua. Lalu ayah pun berpamitan kepada ibu. Bu, ayah pergi merantau ya. Jaga dirimu dan anak kita Malin dengan baik. Jika aku sudah mendapatkan uang yang banyak, aku akan kembali lagi ke sini. Baiklah ya, aku akan menunggumu di sini sampai kau pulang. Hati-hati ya, jangan lupakan aku dan anakmu ini. Dan ayah pun berangkat menggunakan perahunya. Ayah Malin tidak pernah kembali ke kampung halamannya, sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas tapi sedikit nakal. Dia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari, ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung sebuah batu dan lengan kanannya terluka karena terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Karena merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkannya, Malin memutuskan untuk pergi merantau agar dapat menjadi kaya raya setelah kembali ke kampung halamannya kelak nanti. Bu, aku ingin merantau. Mengapa kamu ingin merantau, Nak? Temani ibu saja di sini, biarkanlah ayah saja yang merantau ke negeri seberang. Awalnya ibu Malin Kundang kurang setuju, mengingat suaminya juga tidak pernah kembali setelah merantau, tetapi Malin tetap bersikeras. Aku juga ingin seperti ayah, Bu. Aku merasa kasihan dengan ibu yang setiap hari harus membanting tulang untuk mencari nafkah. Aku ingin mencari nafkah untuk kita, Bu. Akhirnya sang ibu pun rela melepas Malin pergi merantau. Malin, baiklah, ibu akan mengizinkanmu untuk pergi merantau. Jika kamu menghendaki itu, jangan lupakan ibu ini ya Malin. Ibu akan selalu menunggumu di sini sampai kau kembali ke sini. Baik Bu, aku akan kembali lagi ke sini. Malin pergi merantau dengan menumpang kapal seorang saudagar kaya. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang pun diserang oleh seorang bajak laut. Hei kalian, serahkan semua harta kalian yang ada di kapal ini. Siapa kalian? Mengapa kalian meminta harta kami? Kami bajak laut, serahkan semua harta kalian sekarang. Para awak kapal pun tidak terima dengan perilaku para bajak laut. Akhirnya mereka pun berperang melawan bajak laut. Tapi pada akhirnya semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang-orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang beruntung, dia sempat bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu sehingga dia tidak dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut, hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersisa, Malin Kundang berjalan. Sepertinya ada sebuah desa di sana, mungkin aku bisa mencari pertolongan di sana. Malin Kundang pun menuju ke desa yang paling dekat dari pantai itu. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dengan banyak anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah akhirnya sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ketika sang ibu sedang menyapu di teras, Bu,
Iya bu, ada apa? Ibu udah tahu belum bu? Si Malin kan udah nikah bu. Benarkah? Syukurlah kalau gitu. Akhirnya sudah menemukan damai hatinya. Aku doakan agar ia bahagia selalu dengan istrinya. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, Ibu Malin setiap hari pergi ke dermaga, menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu ke dermaga, melihat ada dua orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya, Malin Kundang, beserta istrinya. Apakah itu Malin anakku? Apakah ia sedang bersama istrinya? Malin dan istrinya pun turun dari perahu dengan para pengawal di belakangnya. Ibu Malin pun menuju ke arah kapal. Setelah cukup dekat, Malin, apa benar ini kamu Malin? Dari mana saja kamu Malin? Ibu kangen sekali dengan kau. Kamu sekarang sudah menjadi saudagar kaya ya. Tetapi melihat Malin itu tua yang berpakaian lusuh dan kotor memeluknya, Malin Kundang menjadi marah meskipun ia mengetahui bahwa wanita itu adalah ibunya. Karena dia malu bila hal ini diketahui oleh istrinya dan juga anak buahnya. Siapa kau ini? Aku bukan anakmu. Aku adalah orang yang kaya raya. Aku tidak mungkin memiliki ibu sepertimu. Aku sangat jijik melihatmu. Ibuku sudah lama meninggal. Malin, Malin, kamu jangan sembarangan ngomong ya. Ini ibu kamu. Ibu yang selalu merawat kamu. Mengapa semudah itu kamu tidak mengingat ibumu sendiri? Kan tadi sudah aku bilang kalau ibuku sudah lama meninggal. Tidak mungkin orang ini adalah ibuku. Jadi berhenti mengaku-ngakulah sebagai ibuku. Akang, apa benar wanita ini adalah ibumu? Bukan istriku, dia bukan ibuku. Percayalah sama aku tidak mungkin berbohong padamu. Tapi kenapa ya aku merasa yakin kalau orang tua itu adalah ibumu kan? Percayalah padaku istriku. Istrinya mencoba untuk percaya kepada suaminya, yaitu Malin. Bu, apa yang menjadi ciri-ciri anak ibu yang bisa membuktikan bahwa dia adalah benar-benar anak ibu? Malin mempunyai tanda lahir di sebelah tangan kanannya. Sekarang kamu tunjukkan tangan kananmu. Jika benar kamu mempunyai tanda lahir di tangan kananmu, berarti kamu benar anak ibu ini. Sekarang perlihatkan tangan kananmu. Oh, baiklah. Jadi, kalau begitu sudah jelas kan bahwa kamu anak ibu ini? Bagaimana bisa? Ini pasti sebuah kemustahilan. Apa kalian menggunakan sihir untuk membuat tanda ini di lenganku? Kamu sudah tidak bisa mengelak lagi, nak. Kamu adalah Malin, anak kandung dari ibu ini. Tidak percaya. Ayo pengawal, kita pergi dari sini. Ayo kita istriku, mari kita tinggalkan tempat ini. Baik tuan. Tunggu. Aku sekarang yakin bahwa kamu memang benar anak dari ibu ini. Aku tidak suka mempunyai suami yang durhaka kepada ibunya. Apa katamu? Baiklah, kalau kamu tidak ingin pergi denganku, aku akan pergi berlari sendiri. Ayo, pengawal. Baik tuan. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya akan menjadi anak yang durhaka. Karena kemarahannya yang mencuat, Ibu Malin pun mengutuk anaknya. Baiklah, kalau kamu tidak mengakui aku ini sebagai ibumu, aku akan mengutukmu menjadi batu. Serah apa katamu. Dan benar saja, ketika Malin berbalik badan untuk meninggalkan tempat itu, doa atau kutukan sang ibu dikabulkan dan akhirnya Malin menjadi batu. Semua orang langsung terkejut melihat kejadian itu. Nah, sekian video ujian praktek saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.